Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman beberapa waktu lalu, yang mana berkaitan dengan tips untuk bisa cepat lulus TEP. Nah, buat kalian mahasiswa UNESA, kalian sudah pasti tahu ya TEP itu apa. Jadi saya tidak perlu lagi nih menjelaskan apa sih TEP itu. Kalian udah pasti ngerti kalau TEP itu stands for Test of English Proficiency, yang mana menjadi salah satu syarat untuk bisa yudisium, seperti itu. Nah, langsung aja ya untuk tipsnya. Di sini saya akan berbagi tips berdasarkan pengalaman saya, dan di sini tipsnya itu secara umum gitu ya. Jadi bukan trik untuk bisa menjawab kayak gitu. Jadi secara umum di sini teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan untuk bisa segera lulus TEP, di sini yang pertama, teman-teman harus memiliki target skor yang ingin teman-teman raih gitu. Apakah teman-teman menginginkan skor sama seperti yang ditargetkan oleh UNESA, yaitu 425 untuk mahasiswa non bahasa Inggris dan 527 untuk mahasiswa bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman di sini harus menentukan target skor teman-teman terlebih dahulu ya. Karena kenapa? Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya di TEP itu ada 3 part, yaitu listening comprehensions, structure and written expressions, dan yang terakhir reading comprehensions. Dan di ketiga partnya ini konversi skornya itu berbeda-beda. Jadi dengan adanya target skor yang pengen teman-teman raih, di sini teman-teman bisa meng-cross check kira-kira minimal benar berapa sih gitu ya buat bisa mendapatkan skor segini. Gitu. Jadi fungsinya teman-teman memiliki target skor itu adalah untuk mengetahui berapa minimal teman-teman harus mengerjakan soal dengan benar, kayak gitu. Kemudian, yang kedua, di sini teman-teman harus sering-sering latihan mengerjakan soal-soal TEP. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya latihan yang rutin, insya Allah di sini teman-teman pasti lebih familiar gitu ya dengan soal-soal atau jenis soal yang ada di TEP. Sehingga jika nantinya saat tes teman-teman bertemu salah satu jenis soal, itu teman-teman sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan dan bagaimana cara menjawabnya. Selain itu, jika teman-teman sering latihan di sini, itu akan membantu teman-teman untuk bisa memanajemen waktu. Kira-kira dalam satu soal itu berapa detik sih yang teman-teman butuhkan gitu. Jadinya nanti ketika tes teman-teman itu nggak gupuh gitu ya. Karena seringkali saya tuh merasa gupuh gitu. Kadang itu tuh saya ya udah tinggal ngelingkari aja gitu. Karena ya udah kehabisan waktu gitu. Tapi saat saya melatih diri saya untuk terus-terus latihan mengerjakan soal, itu saya lebih bisa memanajemen waktu. Bahkan saat tes terakhir waktu itu, saya itu bisa lebih lebih cepat dalam mengerjakan soal gitu. Bahkan waktunya lebih. Kemudian yang ketiga, teman-teman, di sini saya sarankan untuk mengambil tes TEP di sesi yang pertama. Kenapa? Karena sesi pertama itu kan dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 ya. Di jam itu teman-teman tuh pikirannya tuh masih fresh gitu. Jadi ketika teman-teman mengerjakan soal itu teman-teman bisa fokus dan nantinya hasilnya pasti bisa maksimal kayak gitu. Kemudian yang terakhir, saat teman-teman tes TEP, pastikan ya kalau teman-teman itu tidak kehilangan konsentrasi. Jadi tetap konsentrasi, tetap fokus untuk mengerjakan soal gitu. Karena kebanyakan orang itu tuh seringkali kehilangan konsentrasinya saat mengerjakan soal-soal TEP itu. Jadinya ya udah buyar gitu, malah jadi salah jawabannya teman-teman yang seharusnya teman-teman bisa menjawab, tapi karena kehilangan konsentrasi, teman-teman malah jawabnya ngawur gitu. Pastikan teman-teman tetap fokus dan konsentrasi mengerjakan soalnya gitu, biar hasilnya juga maksimal. Seperti itu. Nah, itu tadi 4 tips umum yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, seperti yang saya katakan dari awal, bahwasanya apa yang saya sampaikan itu hanyalah tips umum ya teman-teman, bukan trik untuk menjawab soal. Untuk trik menjawab soal itu pastinya ya ada dong gitu. Jadi teman-teman harus belajar untuk itu. Perbanyak usaha, perbanyak ikhtiar gitu. Tapi jangan lupa berdoa, karena usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu mustahil. Nah,
Jika teman-teman sudah berdoa, sudah berusaha, sudah berikhtiar, teman-teman jangan lupa untuk bertawakal gitu ya. Apapun hasilnya, teman-teman harus menerimanya. Kalaupun nantinya teman-teman masih harus try again gitu ya, harus mengulangi tesnya lagi, ya teman-teman harus terus semangat dan jangan pernah mengeluh gitu. Teman-teman pasti bisa untuk melewati tes ini kayak gitu. Jadi teman-teman sudah pasti bisa lulus. Yang penting teman-teman mau bekerja keras dan mau berusaha. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.